Saya sering berdiri di dapur, tapi lupa kenapa saya ada di sana. Kadang saya hanya bengong, tidak tahu mau ambil apa. Saya takut, bukan karena rasa sakit, tapi karena pikiran saya seperti menghilang perlahan. Saya takut suatu hari saya tidak mengenali anak saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh keberkahan untuk Anda semua para sahabat setia program Hidup Sehat 365. Saya Dr. Muhammad sangat senang bisa kembali menyapa Anda di hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kesehatan dan ketenangan jiwa kepada kita semua di setiap langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat dan bermakna. Pak Harjo, saya sangat mengerti perasaan itu. Dan saya ingin mengatakan satu hal, ketakutan itu bukan akhir dari segalanya. Banyak orang seusia Bapak merasa demikian dan pertanyaannya selalu sama. Apakah saya bisa sehat kembali meskipun usia sudah lewat 60? Jawaban saya adalah bisa. Sangat bisa. Tapi bukan dengan obat mahal, bukan juga alat canggih. Kesehatan di usia senja tidak bergantung pada nasib, tapi pada kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari. Dan semua perubahan itu bisa dimulai dari meja makan kita sendiri. Selama lebih dari 30 tahun, saya mendampingi pasien lansia. Dari yang tinggal sendiri di desa hingga yang hidup bersama anak cucu di kota besar. Saya belajar satu hal penting, umur panjang itu tidak cukup. Yang kita butuhkan adalah umur panjang yang bermakna. Tubuh yang tetap kuat, pikiran yang tetap jernih, dan hati yang tetap tenang. Dan hari ini dalam program Hidup Sehat 365, saya ingin berbagi solusi alami 5 buah terbaik yang bisa menjadi obat harian kita. Bukan sekadar camilan, tapi bagian dari perawatan tubuh dan jiwa kita. Penelitian dari Harvard WHO dan Jurnal Kesehatan Dunia telah menunjukkan bahwa pola makan yang kaya buah segar dapat menurunkan risiko penyakit jantung hingga 30%, mengurangi kemungkinan stroke sampai 25%, memperlambat kepikunan dan memperpanjang usia sehat hingga 7 tahun. Hari ini saya dan Pak Harjo akan berbagi tidak hanya informasi tapi juga pengalaman hidup. Karena tidak ada yang lebih kuat dari suara seorang lansia yang berhasil melawan rasa putus asa dan memilih untuk bangkit kembali. Hari ini kita mulai dengan buah pertama, blueberry. Buah kecil ini tampak sederhana, tapi memiliki kekuatan besar dalam menjaga otak kita tetap tajam dan hati kita tetap tenang. Dalam sebuah penelitian dari Harvard tahun 2012, lansia yang mengonsumsi blueberry secara rutin memiliki daya ingat yang jauh lebih baik dan risiko demensia yang lebih rendah hingga 30%. Kandungan antosianin dalam blueberry adalah antioksidan yang sangat kuat. Ia bekerja melindungi sel-sel otak dari peradangan kronis dan stres oksidatif, 2 penyebab utama menurunnya fungsi memori. Tidak hanya itu, blueberry juga meningkatkan kadar BDNF, yaitu protein yang penting untuk neuroplastisitas. Artinya, otak kita lebih mudah membentuk koneksi baru, belajar hal baru, dan memperkuat memori jangka panjang. Saya tidak sangka hanya dengan 2 sendok blueberry, setiap hari saya mulai bisa mengingat jadwal salat tanpa harus mencatat. Dulu saya malu kalau lupa ayat waktu membaca Al-Quran. Sekarang saya merasa lebih tenang dan tidak panik seperti dulu. Blueberry juga membantu menyeimbangkan hormon serotonin dalam otak. Ini sangat penting bagi lansia yang rentan terhadap kecemasan perubahan suasana hati atau kesulitan tidur. Dengan mengonsumsi blueberry, produksi melatonin meningkat secara alami, membantu tidur lebih nyenyak dan kualitas istirahat yang lebih baik. Dalam hal penglihatan, blueberry juga kaya lutein dan vitamin C yang membantu menjaga retina tetap sehat. Bahkan tekanan darah pun bisa lebih stabil karena efek pelenturan pembuluh darah dari kandungan flavonoidnya. Bagaimana cara mengonsumsinya? Anda bisa mencampurnya ke dalam oatmeal pagi, membuat smoothie dengan pisang, atau dimakan langsung bersama teh hangat. Kuncinya adalah rutinitas. Sama seperti menyiram tanaman setiap hari agar tumbuh otak pun perlu diberi nutrisi harian agar tidak layu. Saya ingin menambahkan satu hal penting. Blueberry juga bermanfaat bagi lansia yang mengalami kesulitan fokus saat membaca atau mengikuti percakapan. Penelitian dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry tahun 2010 menyebutkan bahwa konsumsi blueberry secara rutin selama 12 minggu
meningkatkan kemampuan kognitif, dan kecepatan proses informasi pada lansia. Jadi, bukan hanya daya ingat, tapi juga kejelasan berpikir bisa meningkat. Bagi Anda yang tinggal di daerah di mana blueberry segar sulit ditemukan, jangan khawatir. Blueberry beku atau kering tanpa gula tambahan juga tetap mengandung manfaat yang sama. Pastikan Anda memilih yang tanpa pengawet dan tidak diberi pemanis buatan, dan ingat tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam semalam. Tapi, jika Anda setia mengonsumsi satu jenis buah kecil ini setiap hari dalam beberapa minggu, Anda akan mulai merasakan perbedaan lebih segar, saat bangun pagi lebih percaya diri, saat berbicara, dan lebih tenang saat beribadah. Silakan bagikan video ini ke keluarga dan teman yang sedang merawat orang tua atau kakek nenek di rumah. Komentar Anda bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Klik tombol like sebagai bentuk dukungan dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan episode selanjutnya dari Hidup Sehat 365. Terima kasih atas waktu Anda, semoga kita semua diberi umur panjang yang sehat dan berkah. Amin. Buah kedua yang akan kita bahas hari ini adalah alpukat. Buah lembut ini tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menyembuhkan. Dalam dunia medis, alpukat dikenal sebagai buah dengan cinta terbesar untuk jantung. Kenapa? Karena kandungan lemak tak jenuh tunggalnya sangat tinggi. Jenis lemak baik yang justru membantu membersihkan pembuluh darah dari kolesterol jahat. Dalam studi dari American Heart Association tahun 2015 ditemukan bahwa mengonsumsi satu alpukat setiap hari dapat menurunkan kadar LDL kolesterol jahat secara signifikan sambil meningkatkan kadar HDL kolesterol baik. Ini sangat penting bagi lansia yang sering mengalami tekanan darah tidak stabil atau jantung mudah lelah. Alpukat juga mengandung kalium alami yang tinggi membantu menurunkan tekanan darah secara alami, serta vitamin E dan K yang menjaga elastisitas pembuluh darah. Selain itu, kandungan magnesium dalam alpukat membantu menjaga irama jantung tetap stabil. Saya pernah merasa ngos-ngosan hanya karena berjalan 50 meter. Bahkan naik tangga pun membuat kaki saya gemetar. Tapi sejak mengganti sarapan saya dengan roti gandum dan alpukat, saya merasa jantung saya lebih tenang. Dan yang mengejutkan, saya jadi lebih sabar, tidak cepat marah seperti dulu. Itulah kekuatan alpukat, bukan hanya menyentuh tubuh, tapi juga menyentuh suasana hati. Lemak sehat dalam alpukat berperan dalam produksi hormon yang menenangkan seperti serotonin. Karena itu, banyak pasien saya yang melaporkan bahwa setelah makan alpukat secara rutin, mereka tidur lebih nyenyak dan merasa lebih stabil secara emosional. Untuk menikmati alpukat, Anda bisa mengoleskannya ke roti gandum, mencampurnya ke dalam smoothie pisang, atau menambahkannya ke salad sayur. Hindari mencampur dengan gula atau susu kental manis, itu akan merusak manfaat sehatnya. Satu hal penting lagi, alpukat juga sangat bermanfaat bagi lansia yang mulai kehilangan berat badan karena kurang nafsu makan. Lemaknya yang sehat membantu meningkatkan energi dan menjaga berat badan tetap ideal tanpa harus makan dalam jumlah besar. Selain itu, alpukat juga membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak ini sangat penting bagi kesehatan tulang dan penglihatan di usia lanjut. Jika Anda bingung memulai, cobalah satu resep sederhana alpukat, dihancurkan, diberi sedikit perasan jeruk nipis, dan garam mineral, lalu dioleskan ke roti panggang. Praktis, lezat, dan sangat menyehatkan. Mari kita jadikan alpukat sebagai sahabat baru di meja makan Anda. Kesehatan jantung bukan hanya soal denyut nadi, tapi tentang bagaimana kita menjaga ritme kehidupan agar tetap damai, stabil, dan penuh cinta. Jangan lupa tinggalkan komentar jika Anda punya cerita menarik seputar alpukat dan jantung sehat. Klik like, bagikan video ini ke teman dan keluarga, dan subscribe untuk tetap terhubung bersama kami di Hidup Sehat 365. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati dan tubuh kita dalam kesehatan yang paripurna. Amin. Buah ketiga dalam daftar kita hari ini adalah delima, si merah yang tidak hanya indah tapi juga luar biasa dalam melancarkan sirkulasi darah. Buah ini mengandung polifenol dan punikalagin, dua antioksidan kuat yang membantu melemaskan pembuluh darah dan meningkatkan produksi oksida nitrat NO di dalam tubuh.
Hasilnya, aliran darah menjadi lebih lancar, tekanan darah menurun secara alami, dan energi meningkat. Sebuah studi dari UCLA pada tahun 2016 menunjukkan bahwa konsumsi jus D5 murni selama 2 minggu dapat meningkatkan aliran darah ke otak hingga 30%. Ini sangat penting bagi lansia, khususnya yang mulai merasa kaki dan tangan sering dingin atau napas cepat saat menaiki tangga. Saya dulu sering merasa tubuh cepat lelah, walau tidak banyak bergerak. Tapi setelah minum jus delima setiap pagi selama 2 minggu, saya merasa lebih bertenaga dan tidak lagi kedinginan di malam hari. D5 juga berperan penting dalam memperlambat penuaan. Antioksidan di dalamnya membantu mencegah kerusakan sel, menjaga kulit tetap elastis, dan memperkuat sistem imun. Bahkan, beberapa studi menunjukkan bahwa D5 membantu meningkatkan aliran darah ke organ vital pria, sesuatu yang sangat penting untuk kepercayaan diri lansia. Cara mengonsumsinya mudah, makan langsung, bijinya campur ke yogurt, atau buat jus tanpa gula tambahan. Cukup kriur 100 ml setiap hari, rutin dan konsisten. Buah keempat yang kita bahas hari ini adalah pepaya. Buah tropis yang sangat bersahabat dengan tubuh lansia. Banyak orang meremehkan pepaya karena murah dan mudah didapat, padahal manfaatnya luar biasa, terutama untuk sistem pencernaan dan daya tahan tubuh. Pepaya mengandung enzim papain yang membantu memecah protein dalam makanan dan mempercepat pengosongan lambung. Ini sangat penting bagi lansia yang sering merasa begah penuh atau mengalami sembelit. Dalam sebuah studi dari Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition tahun 2010, disebutkan bahwa konsumsi pepaya secara teratur membantu meringankan gangguan pencernaan dan memperbaiki flora usus secara alami. Dulu saya sering merasa perut berat, makan sedikit saja sudah begah. Tapi setelah mulai makan semangkuk pepaya setiap siang, pencernaan saya jauh lebih nyaman. Saya bahkan bisa tidur lebih nyenyak dan bangun dengan tubuh yang ringan. Tidak hanya membantu pencernaan, pepaya juga sangat kaya vitamin C. Satu mangkuk pepaya memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Vitamin ini penting untuk produksi sel darah putih yang melawan infeksi. Selain itu, kandungan beta-karoten dan likopen dalam pepaya membantu memperkuat dinding pembuluh darah dan mencegah radang ringan yang sering terjadi di usia lanjut. Ada satu hal yang menarik, kesehatan usus ternyata sangat memengaruhi kesehatan mental. Sekitar 90% serotonin, hormon pengatur suasana hati, diproduksi di saluran pencernaan. Jika pencernaan sehat, maka pikiran pun menjadi lebih tenang. Banyak pasien saya melaporkan bahwa setelah memperbaiki pola makan dengan pepaya, mereka merasa lebih sabar dan tidak mudah cemas. Cara menyajikan pepaya sangat mudah, bisa dimakan langsung setelah makan, dicampur yogurt, tanpa gula, dibuat smoothie dengan susu nabati, atau menjadi bagian dari salad buah sehat. Yang terpenting adalah konsistensi, satu mangkuk kecil. Saya juga ingin menekankan bahwa pepaya sangat cocok untuk lansia yang mengalami kehilangan nafsu makan. Rasanya manis alami, teksturnya lembut, dan mudah dikunyah, membuatnya ideal untuk dikonsumsi setiap hari tanpa beban. Bahkan pepaya bisa membantu meningkatkan penyerapan zat besi, kalsium, vitamin B12, dan magnesium, nutrisi penting yang sering kurang pada orang usia lanjut. Jika Anda sedang membantu orang tua Anda memperbaiki pola makan, mulailah dengan pepaya. Ini buah lokal yang murah, mudah didapat, dan penuh khasiat. Jangan tertipu dengan makanan impor mahal, karena terkadang yang terbaik tumbuh dari tanah kita sendiri. Cobalah buat jadwal kecil pepaya untuk siang hari, blueberry di pagi hari, dan apel sebagai camilan sore. Ini adalah cara sederhana membangun sistem imun, memperkuat usus, dan menjaga pikiran tetap jernih di masa tua. Ingat, perubahan besar datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh niat. Pepaya bukan sekadar buah, tapi sahabat setia dalam perjalanan menuju hidup sehat yang berkualitas. Buah terakhir yang akan kita bahas sebelum penutup adalah apel, buah yang paling mudah ditemukan tapi sering diremehkan. Padahal apel adalah buah yang sangat bermanfaat bagi lansia, terutama untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Apel mengandung pektin, serat larut air yang memperlambat penyerapan glukosa di usus. Ini sangat membantu dalam mencegah lonjakan gula darah
Setelah makan sekaligus memberi rasa kenyang lebih lama. Apel juga mengandung quercetin dan flavonoid, dua senyawa alami yang bersifat antiinflamasi, membantu meringankan nyeri sendi dan otot yang sering dirasakan di pagi hari. Saya dulu sering merasa ngantuk setelah makan, dan sendi saya terasa kaku, terutama saat bangun pagi. Tapi sejak mulai makan satu apel setiap sore, saya merasa energi saya lebih stabil, dan lutut saya tidak sekeras dulu saat berjalan. Itu karena apel bukan hanya memperlambat penyerapan gula, tapi juga meningkatkan sensitivitas insulin, membuat tubuh lebih efisien menggunakan energi dari makanan. Dalam sebuah penelitian dari European Journal of Nutrition tahun 2017, konsumsi apel secara rutin dikaitkan dengan penurunan risiko diabetes tipe 2 hingga 18%. Lebih dari itu, apel membantu memperkuat fungsi otak lewat efek antioksidannya. Kandungan vitamin C dan kalium juga mendukung kesehatan jantung. Dan satu hal lagi yang sering tidak disadari, apel memberi makan bakteri baik di usus yang penting untuk sistem imun dan suasana hati yang stabil. Cara menikmatinya pun mudah, dimakan langsung dipotong kecil dan dicampur almond sebagai camilan sehat, atau diparut ke dalam oatmeal pagi. Yang penting, jangan dikupas karena sebagian besar zat aktif justru ada di kulitnya. Bagi banyak lansia, camilan sering menjadi penyebab utama naiknya kadar gula darah. Mereka mungkin berpikir biskuit atau roti putih adalah pilihan aman, padahal justru sebaliknya. Apel bisa menjadi solusi alami dan praktis untuk menggantikan camilan tidak sehat. Selain menstabilkan gula darah, apel juga membantu mengontrol nafsu makan. Berlebih sangat cocok bagi mereka yang sedang mencoba menjaga berat badan. Dan jangan lupakan efeknya terhadap kepercayaan diri. Banyak pasien saya merasa lebih yakin dan tenang setelah tubuh mereka tidak lagi mudah lemas atau nyeri sendi. Ini bukan keajaiban. Ini hasil dari pilihan cerdas yang dilakukan secara konsisten. Jadikan apel sebagai bagian dari rutinitas harian Anda seperti salad, seperti minum air putih. Satu buah kecil tapi memberi dampak besar bagi kualitas hidup Anda. Tulis pengalaman Anda di kolom komentar, bagikan video ini ke orang-orang tercinta, dan jangan lupa tekan tombol like serta subscribe agar Anda terus mendapatkan panduan sehat dari kami di Hidup Sehat 365. Semoga Allah memberkahi setiap gigitan sehat yang Anda mulai hari ini. Kita telah sampai di penghujung episode hari ini. 5 buah telah kita bahas bersama blueberry untuk otak alpukat, untuk jantung delima, untuk sirkulasi darah pepaya, untuk pencernaan, dan apel untuk gula darah dan peradangan. Setiap buah memiliki peran unik, namun satu tujuan, memberi kita umur panjang yang sehat dan bermakna. Saya ingin menekankan kembali, tubuh tidak butuh kejutan besar, tapi kesetiaan terhadap kebiasaan kecil yang sehat. Banyak orang berpikir perubahan itu sulit, padahal yang dibutuhkan hanya 1 sendok, 1 buah, 1 pilihan sederhana yang dilakukan setiap hari. Saya pernah berpikir bahwa saya sudah terlalu tua untuk berubah. Tapi sekarang saya bisa bangun di pagi hari tanpa merasa pusing, bisa salat berjamaah tanpa merasa lemas, dan bisa tertawa bersama cucu-cucu saya tanpa takut lupa nama mereka. Bukan karena obat mahal, tapi karena saya memilih untuk memberi makan tubuh saya dengan yang terbaik. Sejak saya mengikuti kanal Hidup Sehat 365 dari Dr. Muhammad dan mendengarkan setiap penjelasan beliau yang hangat dan penuh semangat, saya merasa seperti menjadi lebih muda 10 tahun. Terima kasih banyak, dokter. Bagi Anda yang mendengarkan hari ini dan merasa ragu, saya ingin sampaikan satu pesan: tidak ada kata terlambat untuk sehat. Bahkan orang berusia 70 atau 80 tahun masih bisa memperbaiki kualitas hidup mereka jika dimulai dari hari ini. Dan ingat, tetap konsultasikan dengan dokter Anda jika memiliki kondisi medis tertentu. Informasi di program ini tidak menggantikan saran medis langsung, tapi sebagai inspirasi untuk hidup lebih baik. Kami ingin mendengar suara Anda. Silakan tulis di komentar buah mana yang akan Anda coba mulai besok. Atau apakah Anda punya pengalaman dengan salah satu dari 5 buah ini? Jangan lupa tekan like, bagikan video ini kepada yang Anda cintai, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan seri selanjutnya dari Hidup Sehat 365. Terima kasih atas waktu dan kepercayaannya. Sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan satu analogi sederhana.
Hidup sehat itu seperti menanam pohon. Setiap hari Anda siram dengan air yang baik, beri cahaya yang cukup, dan jaga tanahnya tetap subur. Maka lama-lama pohon itu akan tumbuh kuat, rindang, dan memberi buah yang menyehatkan. Demikian juga dengan tubuh kita. Makanan yang kita pilih hari ini menentukan energi dan kejernihan pikiran kita besok. Jangan menunggu sampai sakit baru berubah. Jangan tunggu gejala muncul baru peduli. Saat terbaik untuk memulai hidup sehat adalah kemarin. Waktu terbaik berikutnya adalah hari ini. Untuk Anda yang sedang merawat orang tua di rumah atau mungkin menjadi kakek nenek aktif Anda adalah inspirasi. Anda adalah jembatan antara ilmu dan cinta. Dengan membagikan informasi seperti ini, Anda tidak hanya menjaga tubuh sendiri, tapi juga memberi contoh baik bagi generasi muda. Mari kita jadikan Hidup Sehat 365 bukan hanya program, tapi komunitas yang saling mendukung, saling menguatkan. Tempat di mana Anda bisa belajar berbagi dan merasa tidak sendiri dalam perjalanan sehat ini. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Saya doakan Anda semua diberi kesehatan lahir dan batin, diberi umur yang panjang dan berkah, dan selalu dalam lindungannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.